Apakah kalau tidak ada yang demikian, manusia itu rakyatnya akan mati? Yang saya maksud, kita harus menghayat bahwasanya sekarang beramal itu dijadwal, Mas. Terkait awal tahun ini ya Pak, yang istilahnya belum apa-apa sudah terjadi berbagai peristiwa di banyak daerah. Lalu pandemi ini pun sudah 1 tahun melanda, kurang lebihnya sekitar 1 tahun. Nah, terkait itu, adakah erang-erang dari leluhur kita yang menggambarkan tentang zaman yang seperti sekarang atau bahkan yang akan datang, Mbak? Tapi ulo salam mulya atur bagya Wisnuka Nusantara Hong wilahin jati nukhuni hajat hajatir luhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Kalau erang-erang itu ya banyak, hanya sebagian itu yang terkait dengan situasi dan kondisi pandemi sekarang, situasi dan kondisi maraknya wabah, bencana, terus tidak lain sebenarnya hanya sebuah teguran yang intinya marilah kita seksama mawas diri. Kenapa kok jadi demikian? Tidaklah akan terjadi sebuah wabah atau bencana niscaya apabila kita itu dalam kondisi iman yang sesungguhnya, atau iman yang tidak hanya di bibir saja. Niscaya kita itu akan cenderung selamat daripada wabah ini, setidaknya sekurang-kurangnya untuk diri dan keluarga dan lingkungannya, yang menyebabkan kita itu tidak selalu dihantui dengan kondisi yang sangat riskan seolah-olah. Sekarang mau naik pesawat mungkin takut jatuh, dihantui kan. Mau nyebrang mungkin takut ada badai dan sebagainya. Terus mau hidup di pinggir gunung mungkin takut lahar panas gitu loh. Ya, bagi yang demikian itu kita patut mengingat kepada erang-erang leluhur bahwasanya leluhur, sekali lagi saya mengatakan leluhur karena di Banyumas ya, itu ada cerita kelak kelamun wis titi wancine kelamun wis titi wancine arep ono menungso kesandung mutan mati. Sekali lagi saya katakan, ngemben nek wis titi wancine arep anak menungsa kesandung mutan mati. Lah, artinya ini mutan ini kan kalau mutan itu kalau orang Jawa itu kalau nginang serpihan itu tembakau itu yang sudah buat nyusur gigi itu dibuang, itu namanya mutan. Dimut terus dibuang itu namanya mutan. Kesandung mutan mati. Lah, tapi ini kan saloka Mas, nggak bisa ditelan mentah. Itu artinya menungsa kesandung mutan mati. Lah, terkait dengan zaman sekarang itu kan berjalan saja udah ngemut tuh. Lah, kalau tafsir saya, kembali lagi tafsir saya sesuai dengan erang-erang ini, karena kita harus jujur lah, betapa kita sekarang menjadi kaum kita, saya tidak menuding, betapa banyaknya kita yang telah menjadi kaum yang bakhil. Ya, bakhil gue pelit, ya, kikir, ya. Saya sering mengatakan bahwasanya kita untuk bersodakoh memberi air saja itu sekarang sudah hampir khususnya di kota-kota hampir tidak ada yang peduli tentang betapa pentingnya air dalam kehidupan, begitu loh ya. Jadi ini kan kesandung mutan, artinya kesandung mutan saking bakhilnya, saking pikirnya, saking pelitnya, atau saking tidak tahunya bahwasanya
hal-hal yang mengenai ya, pemindahan kekuasaan dan lain-lain disegerakan dengan cara seksama. Ini proklamasi ya. Lalu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyatnya. Lah, apakah air ini, kan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara ya, dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Sudahkah ini terpenuhi? Lah, ini saya mentafsirkan bahwasanya manusia kesandung mutan mati tanpa kita sadari, karena kita sudah kikir untuk beramal air saja sudah kesulitan, maka itulah menungsa kesandung mutan itu mati. Apakah kira-kira kita secara sesama, kalau nanti bilang pemerintah, apa-apa pemerintah ya, secara seksama di tempat-tempat umum seperti di terminal, seperti di stasiun, seperti di apa ibaratnya tempat-tempat ibadah lah, itulah ibadat, seperti di ibaratnya pokoknya tempat umum itu kita menyediakan air apa isi ulang itu apa air isi ulang gitu loh, air isi ulang ya, yang sehingga kita menyebabkan kita dicintai oleh sesamanya, yang mengakibatkan kita nantinya akan dicintai oleh alamnya, yang menyebabkan kita akan dicintai oleh Tuhannya gitu loh. Ini yang namanya kesandung mutan mati. Tidak menutup kemungkinan mas, nanti sekarang kan apa-apa instan nih ya, apa-apa instan, apa-apa serba pokoknya kalau saya mengatakan, patutkah, pantaskah air dikemas sudah bulanan bahkan tahunan kita akan minum itu harus membayar itu loh. Lah, ini patut kita, apakah kalau tidak ada yang demikian manusia itu rakyatnya akan mati, yang saya maksud ya, kita akan mati? Tidak. Sekarang tanpa kita sadari mas, maaf kata ya, menungsa kesandung mutan mati itu mungkin ada teguran, saya tafsir saya maksudnya loh ya, agar kita itu tidak kikir ya. Artinya ya, andai kata tidak ada air kemasan mungkin ya, kita semua masih hidup dan kita suka beramal air gitu loh. Itu saja sudah sangat memperingan kita dalam ibaratnya perjalanan kita, dalam kegiatan segala sesuatu. Ini sudah sangat memperingan ya. Kembali lagi, yang menyebabkan kita dicintai oleh alam raya, oleh seksama, oleh para gaib gitu loh artinya. Jadi yang saya itu kan bahwasanya ada erang-erang dari leluhur Banyumas dulu, kakek nenek saya ya, yang hidup pada tahun 50-an 75 gitu, sering mengatakan bahwasanya nemben klamon wis tatkala mangsa bakal ono menungso kesandung mutan mati. Lah, ini saya mengingatkan artinya agar kita lebih banyak beramal secara seksama. Setiap hari manusia itu saling memberi gitu loh. Jadi tidak ada yang ibaratnya suka diberi saja atau suka memberi saja. Nanti kalau ini orang suka memberi saja sekarang juga cenderung celaka mas, ya kan? Karena tidak seksama. Saya artinya dalam erang-erang ini saya mengatakan bahwasanya marilah kita secara seksama ya, saling memberi apa yang kita punya, baik terhadap tetangga, kepada sanak saudara gitu loh, yang menyebabkan kita nanti dicintai oleh alam, oleh Tuhan, oleh sesama artinya gitu loh. Jadi jelaslah bahwasanya menungsa kesandung mutan mati ini menurut saya kurang beramalnya kita ya dalam urusan makan dan minuman mas ya. Kita sekarang kan karena maaf kata ini, kita harus menghayat bahwasanya sekarang beramal itu dijadwal mas. Maksud nggak? Artinya saya akan mengeluarkan sedekah nanti ya, kalau sudah ampo itu apa? Ampo itu nanti kalau akan lebaran gitu loh. Lah, apakah kita makan cuma selebaran sekali? Kan begitu. Artinya kita saling. Kalau dulu kan saya pernah mengaji ya, yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad itu
memberikan sabdanya kepada umatnya itu, apabila kita masak dan tetangga itu bau masakan kita, itu semua itu harus makan gitu loh, walaupun ada satu piring ya. Dan jangan kita takut kelaparan, takut miskin karena beramal gitu loh. Itu ya. Jadi intinya, kalau manusia kesandung mutan mati ini kemungkinan akan segera terjadi, apa sedang terjadi, dan nanti ujung-ujungnya mungkin ya, saya nggak menakut-nakuti, demi Tuhanku saya hanya mengingatkan kita kembali kepada kerukunan yang bisa saling memberi gitu ya. Jangan memberi saja atau jangan diberi saja gitu kan, harus saling. Saya akan mengingatkan intinya, mari kita suka beramal yang sifatnya itu makanan. Kalau duit mah rezeki buatan manusia gitu loh ya, duit, mobil gitu loh. Tapi kalau urusan makan, urusan minum gitu, makan dan minum, ini mestinya kita harus seksama membangun cara baru ya, agar setiap harinya tidak ada orang yang kebingungan, terutama orang yang di perjalanan. Jadi intinya, menungsa kesandung mutan mati adalah menungsa itu kikir kepada makan dan minum, tidak memperhatikan betapa ibaratnya pentingnya makanan dan minuman, di mana makanan dan minuman pada prinsipnya sesuai fitrahnya itu jelas tidak beli. Air kan pada fitrahnya nggak beli kan, itu loh. Lalu terkomersialisasi yang sehingga kita menjadi bangsa yang kebingungan apabila tidak punya duit. Niscaya banyak orang yang di perjalanan bingung untuk minum. Mari kita seksama agar terhindar dari menungsa kesandung mutan mati. Kita harus suka beramal makanan dan minuman kepada sesama. Kita harus saling beramal ya, saling beramal makanan dan minuman secara seksama agar terhindar dari kematian yang mendadak, banyaknya wabah dan yang lainnya gitu. Saya rasa demikian. Terima kasih.